Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Asni Mustikarani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai quality and performance. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Sala Ramadianti, dan 2 rekan saya, Nabila Nurunisa dan Raisa Yafanazifa. Selamat menyaksikan dan menyimak. Cost of quality dianggap penting oleh perusahaan karena dapat mengukur tingkat kinerja perusahaan sehingga kesenjangan proses dapat ditentukan. Biaya kualitas dibagi ke dalam 4 kategori utama dan 1 kategori tambahan. Yang pertama adalah biaya pencegahan yang timbul sebelum proses produksi. Yang termasuk biaya pencegahan adalah biaya desain ulang, biaya memiliki karyawan, dan biaya untuk bekerja dengan pemasok. Yang kedua adalah biaya penilaian, timbul karena perusahaan menilai tingkat proses kinerja. Yang termasuk ke dalam biaya penilaian adalah biaya verifikasi, quality audit, dan peringkat pemasok. Yang ketiga adalah kegagalan internal, timbul karena adanya cacat selama proses produksi. Yang keempat adalah kegagalan eksternal, timbul karena kesalahan pelanggan ketika penerimaan produk yang akan berakibat pada penilaian pada perusahaan. Contohnya adalah servis, garansi, dan jaminan bahwa perusahaan akan mengganti produk yang rusak. Dan yang kelima adalah kegagalan etis, adalah biaya sosial yang terkait dengan pengiriman, layanan atau produk cacat yang menipu kepada pelanggan, internal maupun eksternal, sehingga akan membahayakan bagi kesejahteraan perusahaan. Yang selanjutnya adalah Total Quality Management and Six Sigma, yang merupakan 2 filosofi perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas dan kinerja proses di sepanjang dimensi teknis, layanan, dan etika. Total Quality Management atau TQM merupakan filosofi yang menekankan 3 prinsip mencapai tingkat kinerja dan kualitas proses yang tinggi. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua keterlibatan karyawan, dan yang ketiga peningkatan kinerja secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah Six Sigma. Filosofi Six Sigma ini memungkinkan manajer untuk berpikir secara analitis tentang proses dan kualitas yang mendasarinya. Six Sigma ini berfokus pada pengurangan variasi dalam proses serta memusatkan proses pada ukuran target kinerja. Yang selanjutnya adalah accepted sampling, yang merupakan pengambilan sampel penerimaan yang merupakan penerapan teknik statistik untuk menentukan apakah sejumlah bahan dari pemasok itu layak kita terima atau kita tolak. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah memilih sampel dari sejumlah besar item untuk kita uji coba. Dan yang kedua, jika sampel lulus uji, maka kuantitas barang akan kita terima. Dan yang ketiga, jika sampel tidak lulus uji atau gagal, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah seluruh jumlah barang diperiksa 100% dan barang yang rusak kita kembalikan. Atau yang kedua, seluruh barang akan kita kembalikan kepada pemasok. Materi selanjutnya mengenai statistical process control. Statistical process control merupakan penerapan teknik statis untuk menentukan apakah suatu proses memberikan apa yang diinginkan pelanggan atau tidak. Nah, di dalam statistical process control membahas tentang beberapa bagian, yaitu yang pertama variation of output, yang dimana di dalamnya berisi pengukuran kinerja, sampling, serta distribusi pengambilan sampel. Di dalam pengukuran kinerja dapat dievaluasi dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan mengukur variabel dan yang kedua dengan mengukur atribut. Nah, di dalam yang kedua yaitu ada sampling, di mana sebuah rencana sampling menentukan ukuran sampel yang mengukur jumlah pengamatan yang dipilih secara acak dari keluaran proses, waktu antara sampel yang berurutan, dan aturan keputusan yang menentukan kapan tindakan harus diambil. Yang ketiga yaitu ada distribusi pengambilan sampel. Lalu, di dalam statistical process control ini juga membahas tentang penyebab umum dari variation of output.
Nah, di mana ada dua penyebab umum, yaitu yang pertama penyebab umum variasi, yang dimana sumber variasi yang murni, acak, dan tidak dapat diidentifikasi dan dihindari dengan proses saat ini. Terus yang kedua ada penyebab variasi yang ditetapkan. Setiap faktor penyebab variasi yang dapat diidentifikasi dan dapat juga dihilangkan. Selanjutnya mengenai bagan kendali. Bagan kendali digunakan untuk menentukan apakah variasi yang diamati tidak normal, sehingga kita bisa mengukur dan memplot ukuran kinerja yang diambil dari sampel pada diagram urutan waktu yang berurutan yang disebut dengan peta kendali. Nah, biasanya ada dua jenis kesalahan yang mungkin terjadi ketika menggunakan peta kendali. Yang pertama yaitu kesalahan tipe 1 terjadi ketika kesimpulan dibuat bahwa proses di luar kendali berdasarkan hasil sampel yang berada di luar batas kendali. Padahal sebenarnya itu karena keacakan murni. Yang kedua, yaitu kesalahan tipe 2 terjadi ketika kesimpulannya adalah bahwa proses berada dalam kendali dan hanya ada keacakan, padahal sebenarnya proses berada di luar kendali statistik. Bagan kendali terdiri dari dua, yaitu bagan kontrol untuk variabel yang digunakan untuk memantau rata-rata dan variabilitas distribusi proses. Yang kedua yaitu bagan kontrol untuk atribut yang digunakan untuk mengontrol proporsi layanan atau produk yang rusak yang dihasilkan oleh suatu proses. Materi selanjutnya mengenai proses capability. Proses capability adalah kemampuan proses untuk memenuhi spesifikasi desain, baik berupa layanan maupun produk. Nah, dalam proses capability terdiri dari dua pembahasan, yaitu yang pertama mendefinisikan kemampuan proses, dan yang kedua menggunakan continuous improvement untuk menentukan kemampuan proses. Dalam pembahasan yang pertama, yaitu mendefinisikan kemampuan proses, ada dua ukuran yang biasa digunakan untuk menilai kapabilitas suatu proses. Yang pertama yaitu indeks kapabilitas proses, yang kedua ada rasio kapabilitas proses. Lalu, pembahasan yang kedua yaitu menggunakan continuous improvement untuk menentukan kemampuan proses. Nah, di dalam itu ada menentukan suatu proses dalam menghasilkan output dalam toleransi yang menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, mengumpulkan data pada keluaran proses dan menghitung rata-rata dan standar deviasi dari distribusi keluaran proses. Yang kedua, menggunakan data dari distribusi proses untuk menghitung bagan kendali proses seperti Xmin dan sebuah Ermin bagan. Yang ketiga, yaitu mengambil serangkaian setidaknya 20 sampel ukuran acak berurut-urut N dari proses dan memplot hasilnya pada peta kendali. Yang keempat, yaitu menghitung kapabilitas proses indeks. Materi selanjutnya akan dibahas bersama rekan saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Materi selanjutnya mengenai International Quality Document Standard and Award. Dalam pasar internasional, quality documentation standard itu sangat penting. Nah, ada beberapa misalnya yaitu the ISO 901/2015 Documentation Standard. Itu adalah satu set standar yang mengatur dokumentasi dari program yang berkualitas. Nah, menurut International Organization of Standardization ISO 9001/2015, standar memiliki cakupan yang sama dengan standar 2008. Tetapi beberapa istilah telah dimodifikasi agar lebih terintegrasi dengan standar manajemen internasional lainnya. Selanjutnya ada Malcolm Baldrige Performance Excellence Program. Malcolm Baldrige Performance Excellence Program adalah sebuah program yang dinamai mendiang sekretaris perdagangan yaitu Malcolm Baldrige yang merupakan pendukung kuat peningkatan kualitas sebagai cara untuk mengurangi defisit perdagangan organisasi untuk bersaing mendapatkan penghargaan yang mempromosikan, mengakui, dan mempublikasi strategi dan pencapaian kualitas. Yang selanjutnya ada System Approach to Quality Management,
yaitu mengintegrasi dan merangkum komponen-komponen organisasi yang dibutuhkan untuk membangun organisasi yang efektif. Budaya kualitas mendasari filosofi manajemen kualitas total yang diuraikan sebelumnya pada roda TQM. Fokus kesuksesan TQM selalu pada kebutuhan pelanggan melalui budaya peningkatan berkelanjutan dan keterlibatan aktif, serta keterlibatan karyawan di semua tingkatan. Nah, perbaikan dan keterlibatan karyawan adalah dua pilar untuk kepuasan pelanggan. Selain itu, ada dua pilar lainnya, yaitu komitmen manajemen dan kepemimpinan yang mendorong fokus tanpa henti pada kualitas dan pemikiran proses analisis melalui penggunaan alat seperti sampling, penerimaan kontrol proses, dan kapabilitas proses. Untuk studi kasus yang pertama, mengenai mencari akar permasalahan pada PT ABCD mengenai pembuatan mie kecil menggunakan diagram Pareto. Pada soal kita telah ketahui terdapat 6 jenis kerusakan pada 10 produksi. Lalu kita cari angka terbanyak dan menghitung kumulatif pada setiap jenis kerusakan. Pada diagram dapat kita lihat untuk yang berwarna biru menunjukkan jumlah yang rusak dan yang berwarna oranye merupakan angka kumulatif. Yang pertama untuk kerusakan karena cemaran, yang terbanyak adalah 48 pada produksi ke-6 dengan kumulatif 14%. Yang kedua adalah kerusakan mie mentah dengan produksi ke-7 sebanyak 19 dengan angka kumulatif 19%. Yang ketiga adalah mie gosong sebanyak 3 pada produksi ke-6 dengan angka kumulatif 19%. Lalu yang keempat dengan etiket rusak mendapatkan angka tertinggi pada produksi ke-8 sebanyak 44 dengan angka kumulatif 14%. Yang kelima, mie rusak karena patah angka tertingginya pada produksi ke-6 sebanyak 30 dengan angka kumulatif 11%. Yang keenam, mie rusak halus mendapatkan angka tertinggi pada produksi ke-4 sebanyak 96 dengan angka kumulatif 20%. Kesimpulannya, jumlah terbanyak ada pada mie rusak halus dengan total 479 dan terletak pada produksi ke-4 dengan jumlah 96 dengan angka kumulatif 20%. Selanjutnya mencari isi kawah diagram PT ABCD untuk menunjukkan penyebab yang mungkin dari terjadinya kerusakan produk. Yang pertama yaitu mengenai pencemaran. Bisa dilihat dari fishbone yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi cemaran pada mie yaitu karena men yang kurang terlatih dan teliti, mesin yang sering rusak dan tidak dapat bekerja dengan optimal, serta bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan pencemaran mie baik secara cemaran mikrobiologis, cemaran kimia, maupun cemaran fisik. Yang kedua yaitu ada mie mentah. Nah, kesimpulan dari mie mentah yaitu yang menyebabkan mie mentah pada produksi dikarenakan metode produksi yang berantakan, men yang kurang berpendidikan, suhu mesin yang kurang stabil, dan material yang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan produksi pada mie mentah terjadi. Lalu yang ketiga yaitu ada etiket rusak. Kesimpulan dari etiket rusak yaitu etiket rusak terjadi karena material yang tidak berkualitas, men yang kurang terampil dalam mengoperasikan pekerjaannya, pengaturan mesin yang tidak sesuai atau mesin yang digunakan sering bermasalah, dan metode untuk mendesain produk yang kurang bagus sehingga banyak kemasan dan produk mie yang mengalami kecacatan. Yang keempat yaitu ada mie gosong. Nah, penyebab mie gosong dikarenakan men yang kurang terlatih dan berpendidikan, metode yang digunakan kurang sesuai, mesin yang digunakan tidak dapat dioperasikan dengan optimal, material yang digunakan kurang baik atau tidak sesuai, sehingga menyebabkan banyak produksi mie yang mengalami kegosongan, di mana mie tersebut tidak dapat diperjualbelikan dan merugikan perusahaan. Lalu yang kelima yaitu ada mie hancur halus.
Nah, penyebab dari mie hancur halus dapat dilihat yaitu disebabkan oleh material yang kurang tepat, mesin dengan suhu yang tidak stabil, metode dalam produksi berantakan, dan men yang kurang terampil dalam proses produksi yang mengakibatkan banyak produksi mie yang mengalami hancur halus sehingga sangat merugikan bagi perusahaannya. Dan yang terakhir adalah kerusakan mie hancur patah. Nah, mie hancur patah dikarenakan men yang kurang teliti dan tidak terlatih, mesin yang digunakan suhunya tidak stabil, metode kontrol yang sembarangan, material bahan baku yang kurang sesuai, maka akan menyebabkan kerusakan berupa mie hancur patah akibat failure dalam proses produksi, baik dari segi men, material, metode, maupun mesin. Selanjutnya, studi kasus selanjutnya berkenaan mengenai peta kendali. Jadi di sini ada 15 percobaan dengan 5 sampel. Nah, yang pertama dicari adalah X-bar. X-bar ini rata-rata dari setiap percobaan. Jadi, sampel 1 ditambah sampel 2 ditambah sampel 3 ditambah sampel 4 tambah sampel 5, lalu dibagi dengan 5, lalu ditemukan 6,5. Dan untuk percobaan 2 hingga 15 sama, menggunakan rata-rata dari setiap percobaan itu sendiri. Lalu, R. R ini adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Contohnya di percobaan 1, nilai terbesarnya adalah 6,6 dan nilai terkecilnya adalah 6,4. Jadi range dari selisih dari yang nilai terbesar dan yang terkecil itu adalah 0,2. Dan untuk percobaan 2 dan 15 sama seperti itu. Setelah menemukan X-bar dan R-nya, maka dicari rata-rata dari X-bar dan R. Untuk rata-rata X-bar sendiri adalah 6,7 dan rata-rata R adalah 2,3. Setelah itu kita mencari A2, D3, D4 untuk mempermudah mengerjakannya. Karena di sini N-nya 6 dan di N-nya 6, maka N lebih kecil dari 10 tidak perlu menggunakan standar deviasinya. N-nya sama dengan 6, maka di sini diketahui bahwa A2 sama dengan 0,483, D3 sama dengan 0, D4 sama dengan 2,004. Nah, A2 ini fungsinya untuk mencari UCL dan LCL dari X-bar, D3 ini fungsinya untuk mencari LCL dari R, dan D4 ini adalah fungsinya untuk UCL R. Nah, yang pertama kita mencari UCL untuk X-bar. Rumus dari UCL untuk X-bar sendiri adalah rata-rata X-bar ditambah dengan A2 dikali rata-rata R. Maka ditemukan hasilnya adalah 7,8. Selanjutnya, untuk rata-rata dari R. Untuk LCL dari X-bar. LCL dari X-bar sendiri ini sama rumusnya, hanya dikurangi. Jadi LCL untuk X-bar itu rata-rata X-bar dikurangi A2 dikali rata-rata R, sehingga ditemukan hasil yaitu 5,6. Selanjutnya untuk mencari R. UCL R ini dicari dengan rumus D4 dikali dengan rata-rata R. Jadi ditemukan yaitu 4,6 dan untuk LCL-nya yaitu D3 dikali rata-rata R juga, yaitu 0. Sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Di grafik ini ditemukan pada percobaan ke-13 itu melebihi batas atas kendalinya. Dan untuk rata-rata R semua masih di bawah batas kendalinya. Sehingga masih bisa disebut bahwa proses ini masih terkendali, hanya saja ada yang di atas batas kendali saat percobaan ke-13. Seperti itu. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.